adik-adik kelas 5, selamat pagi, salam sehat, semangat selalu. Di pagi ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, organ gerak manusia, pembelajaran 2. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan yang akan kita capai di pagi ini adalah: 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. 2. Siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. 3. Siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingatkah anak-anak bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi 2? Ya, tepat sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka, alat gerak aktif adalah otot. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia, anak-anak. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan rangka? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Lalu, apa sebenarnya fungsi dari rangka ini? Fungsi dari rangka itu alat gerak pasif, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, anak-anak. Bagaimana anak-anak? Semakin penasaran ingin tahu tentang rangka? Mari kita pelajari lebih jauh lagi, anak-anak. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Kita pelajari lebih detail lagi, anak-anak. Gambar di sebelah kanan saya ini adalah rangka kepala, anak-anak. Rangka kepala disebut juga tengkorak, anak-anak. Rangka kepala ini tersusun dari kumpulan tulang-tulang seperti tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Tahukah anak-anak apa fungsi dari tulang-tulang tersebut? Fungsi rangka kepala yaitu melindungi organ vital seperti mata dan otak, memberi bentuk wajah, membantu ketika makan dan berbicara. Anak-anak, saatnya kita mempelajari rangka badan. Anak-anak coba amati gambar di samping kanan saya ini. Ini adalah rangka badan anak-anak. Kita bisa mengelompokkan rangka badan ini menjadi 4 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, ruas tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kita pelajari lebih jauh lagi, anak-anak. Ini adalah gambar ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari rangka ini adalah menegakkan badan, menyokong kepala dan tangan, dan melekatnya otot dan tulang rusuk. Kalau ini adalah tulang dada dan tulang rusuk, anak-anak. Tulang dada tepatnya berada di tengah-tengah, sedangkan tulang yang nampak seperti garis-garis ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang, anak-anak. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk adalah untuk melindungi organ vital di dalam rongga dada, misalnya jantung dan paru-paru kita, anak-anak. Bagaimana dengan ini, anak-anak? Apakah anak-anak tahu nama tulang ini? Tepat sekali. Ini adalah tulang gelang panggul, anak-anak. Tulang gelang panggul atau tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan. Fungsi dari tulang panggul ini adalah menyangga badan kita ketika kita sedang duduk,
Selain itu, tulang panggul juga melindungi organ vital di perut dan juga untuk melekatnya tulang paha atas. Kalau ini adalah gambar tulang bahu anak-anak. Pada tulang bahu terdapat tulang yang berkaitan, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Sampai di sini apakah anak-anak memahami? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari rangka anggota gerak. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Rangka anggota gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas yaitu tangan dan rangka gerak bawah yaitu kaki. Sekarang kita pelajari satu persatu anak-anak. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Apakah anak-anak dapat melihat dengan jelas? Tepat sekali. Ini adalah rangka anggota gerak atas atau tangan. Kalau gambar ini adalah rangka anggota gerak bawah atau kaki. Rangka anggota gerak bawah ini juga terdiri dari beberapa tulang anak-anak. Antara lain tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mempelajari tentang alat gerak pasif pada manusia anak-anak. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingatkah anak-anak alat gerak aktif pada manusia? Tepat sekali. Alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah anak-anak apakah otot itu? Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa fungsi otot ini? Fungsi otot antara lain yang pertama, menggerakkan tulang sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot juga menggerakkan organ tubuh seperti jantung, usus, dan juga lambung. Dan yang ketiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita anak-anak. Tahukah anak-anak, otot manusia dikelompokkan menjadi 3 yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Semakin penasaran nih, apa perbedaan ketiga otot itu? Kita pelajari lebih jauh lagi anak-anak. Otot polos ini mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri otot polos diantaranya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik, berbentuk gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berbeda di tengah. Pergerakan otot lambat dan mudah lelah. Bekerja dengan sendirinya, tidak dipengaruhi otak. Kalau kita sedang menggerakkan anggota kita itu, yang bekerja adalah otot lurik anak-anak. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka, maka otot lurik disebut otot rangka. Tahukah anak-anak mengapa disebut dengan otot lurik? Tepat sekali, dinamakan otot lurik karena jika kita lihat ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling, jadi disebut otot lurik anak-anak. Nah, ciri-ciri otot lurik adalah otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuk otot yang panjang memiliki banyak inti sel. Inti sel berada di tepi anak-anak. Letak otot lurik adalah melekat pada rangka. Cara kerjanya adalah dengan perintah otak. Oh iya anak-anak, otot lurik ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah. Jadi saat melakukan aktivitas, jangan terlalu memaksa otot lurik kita anak-anak. Kasihan, nanti mudah lelah. Wah, ternyata banyak sekali anak-anak ciri-cirinya. Tapi anak-anak pasti ingat tentunya.
Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh anak-anak. Lalu bagaimana ciri-ciri otot jantung ini? Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Pada otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot jantung ini terletak pada jantung anak-anak, bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi otot jantung ini bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Wah, kalau istirahat bisa-bisa jantung kita berhenti bekerja anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah memahami tentang organ gerak manusia? Luar biasa. Tentunya kita harus tambah bersyukur anak-anak. Kita sudah dianugerahi Tuhan, berikan gerak, rangka, dan otot, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oh iya anak-anak, kita harus menjaga kesehatan supaya rangka dan otot kita tidak mengalami kelainan atau kerusakan. Demikianlah pelajaran yang Ibu ajarkan di hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih.